Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semuanya ya. Nah, sebelumnya mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 2, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 99, yang artinya, dan dialah yang menurunkan hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah lah sang pencipta segala jenis tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Nah teman-teman, tujuan pembelajaran pada materi ini adalah mampu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki. Nah, teman-teman, makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri diantaranya bernafas, kemudian bergerak, membutuhkan nutrisi atau makanan dan minuman, kemudian ekskresi atau mengeluarkan zat sisa, tumbuh dan berkembang, menghasilkan keturunan atau reproduksi, peka terhadap rangsang, dan mampu beradaptasi. Nah, teman-teman, kita akan mempelajari ilmu taksonomi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup. Seorang ilmuwan biologi, Robert Whittaker, pada tahun 1969, dia membagi makhluk hidup menjadi 5 kelompok besar ya, atau 5 kingdom. Di antaranya adalah kingdom Monera, kemudian kingdom Protista, yang ketiga kingdom Fungi, yang keempat kingdom Plantae, yang kelima adalah kingdom Animalia. Kelompok Monera memiliki ciri-ciri bersel tunggal atau uniseluler, kemudian selnya tidak memiliki membran dan berkembang biak dengan cara membelah diri. Contohnya bakteri ya, misalkan bakteri E. coli yang ada di tubuh kita, kemudian alga biru yang hidup di dasar laut. Berikutnya kelompok Protista dengan ciri-ciri memiliki membran inti atau eukariotik, bersel satu atau uniseluler, dan berkembang biak dengan cara membelah diri. Monera dan Protista ini hampir sama, yang membedakan jika Monera tidak memiliki membran inti, sedangkan Protista memiliki membran inti. Contohnya Paramecium, kemudian Plasmodium malari, ini terdapat pada sel darah merah dan bisa menyebabkan penyakit malaria. Berikutnya kelompok fungi atau jamur memiliki ciri-ciri bersifat saprofit atau makan dan hidup pada organik yang membusuk, kemudian memiliki spora dan tidak berklorofil atau tidak memiliki zat hijau daun. Contohnya adalah jamur roti ya, yang menempel pada roti yang sudah membusuk, kemudian jamur tiram biasanya kita makan, kemudian jamur kayu yang menempel pada batang kayu. Berikutnya adalah kelompok Plantea, yaitu tumbuh-tumbuhan. Ini terdiri dari 3 divisi ya. Yang pertama adalah lumut atau tumbuhan yang tidak berpembuluh. Kemudian ada tumbuhan paku, yaitu merupakan tumbuhan yang berpembuluh. Berikutnya tumbuhan berbiji, yaitu terdiri dari tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Pada tumbuhan berbiji terbuka memiliki bakal biji yang tidak terlindung oleh daun buah, contohnya adalah melinjo, pinus. Sedangkan pada tumbuhan berbiji tertutup, bakal bijinya tertutup oleh daun buah, contohnya jambu, apel, mangga, alpukat. Kemudian kita masuk di kelompok animal ya, atau hewan, yang terdiri dari hewan tak bertulang belakang atau avertebrata dan hewan bertulang belakang atau vertebrata. Hewan yang tidak bertulang belakang contohnya adalah cacing pipih, kemudian kelompok moluska yaitu ada cumi-cumi, siput. Hewan yang bertulang belakang ada kelompok Pisces, kemudian aves, amfibi reptilia, dan mamalia. Kelompok Pisces adalah berbagai jenis ikan dan kelompok amfibi dan reptil adalah hewan yang hidup di 2 alam, contohnya adalah kadal, kemudian katak, salamander. Kemudian kelompok aves adalah hewan yang memiliki sayap, ada yang bisa terbang dan bertelur, contohnya adalah burung, bebek. Kemudian mamalia adalah hewan menyusui dan melahirkan, contohnya adalah kambing, kucing, gajah, dan lain-lain. Nah, berikut tadi klasifikasi makhluk hidup berdasarkan 5 kingdom. Nah, tugas kalian adalah tulislah 10 jenis makhluk hidup yang ada di sekitar rumahmu, kemudian klasifikasikan sesuai dengan jenisnya. Ustadzah berikan contoh, pohon mangga
termasuk kingdom atau kelompok plantae dan berbiji tertutup ya. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.